Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Godog adalah makam yang terletak di lereng Gunung Karacak, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Makam ini dipercaya sebagai makam Prabu Kian Santang, anak Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Informasi mengenai keberadaan makam Godog sebagai makam Kian Santang terdapat dalam beberapa naskah Sunda lama, di antaranya Babat Godog, Babat Pasundan, dan Wawacan Prabu Kian Santang Aji. Dalam naskah-naskah tersebut diceritakan bahwa Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah memeluk agama Islam di Mekah, namanya berubah menjadi Sunan Rohmat. Karena setelah wafat dimakamkan di Godog, tokoh ini juga disebut sebagai Sunan Godog. Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi dari ibunya bernama Dewi Kumalawangi. Mempunyai dua saudara yang bernama Dewi Rara Santang yang berganti nama menjadi Syaripah Mudaim, dan Walang Sungsang yang berganti nama menjadi Pangeran Cakrabuana. Syaripah Mudaim atau Lara Santang juga sebagai ibunda dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Prabu Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran, yang sekarang Kota Bogor. Pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1337 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa, khususnya di Jawa Barat. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa. Tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu usia 33 tahun, tepatnya tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang belum pernah mengetahui darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan, di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya, Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun, tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Syekh Ali Murtado yang tinggal jauh di tanah Mekah. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Syekh Ali, harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang artinya berani, Setra bersih atau suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1348 Masehi. Setelah tiba di Tanah Mekah, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut Syekh Ali. Namun Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Syekh Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkah dengan orang yang bernama Syekh Ali Murtado? Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Syekh Ali Murtado. Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah.
yang tak diketahui oleh Galanterang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Syekh Ali berkata, "Wahai Galanterang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi. Coba tolong ambilkan dulu." Semula Galanterang Setra menolak, namun Syekh Ali Murtado mengatakan kalau tidak mau, ia tentu tidak akan bisa bertemu dengan Syekh Ali. Terpaksalah Galanterang Setra kembali ke tempat bertemu untuk mengambilkan tongkat Syekh Ali. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galanterang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya Galanterang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin. Tetapi daripada kecabut, malahan kedua kaki Galanterang Setra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluar pula lah darah dari seluruh tubuh Galanterang Setra. Syekh Ali Murtado mengetahui kejadian itu, maka beliau pun datang. Setelah Syekh Ali Murtado tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan bismillah dan 2 kalimat syahadat. Tongkat pun dengan mudah terangkat, dan bersamaan dengan itu hilang pula lah darah dari tubuh Galanterang Setra. Galanterang Setra merasa heran kenapa darah yang keluar dari tubuh itu tiba-tiba menghilang dan kembali tubuhnya sehat. Dalam hatinya bertanya, apakah kejadian itu karena kalimah yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan sekali akan kuminta ilmu kalimah itu. Tetapi laki-laki itu tidak menjawab. Alasannya karena Galanterang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju kota Mekah. Setelah tiba di kota Mekah, di jalan ada yang bertanya kepada laki-laki itu dengan sebutan Syekh Ali Murtado, "Kenapa Anda, Syekh Ali, pulang terlambat?" Galanterang Setra kaget mendengar sebutan Ali tersebut. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Syekh Ali Murtado. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Jawa, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan. Maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Syekh Ali dan bermaksud masuk agama Islam. Pada tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang masuk agama Islam. Dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa untuk menengok ayahnya, Prabu Siliwangi, dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Syekh Ali Murtado. Pada akhir ceritanya, dia memberitahukan dia telah masuk agama Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Prabu Siliwangi kaget sewaktu mendengar cerita anaknya yang mengajak masuk agama Islam. Sang ayah tidak percaya, malahan ajakannya ditolak. Tahun 1355 Masehi, Prabu Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah. Jabatan kedalaman untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuwon yang pada waktu itu dalamnya dipegang oleh Prabu Anggalang. Prabu Kian Santang bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusyuk. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran. Tahun 1362 Masehi, beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kembali ke Pajajaran disertai oleh saudagar Arab yang punya niat berniaga di Pajajaran sambil membantu Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat karena ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian Prabu Kian Santang bermaksud menyebarkan ajaran Islam di lingkungan keraton Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya Prabu Kian Santang sudah kembali ke Pajajaran
dan akan menghadap kepadanya. Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran, daripada masuk agama Islam, lebih baik aku meninggalkan istana keraton Pajajaran. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, Prabu Siliwangi merubah keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Prabu Kian Santang mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Prabu Kian Santang yang langsung mendesak sang ayah dan para pengikutnya agar masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi tetap menolak. Malahan beliau lari ke daerah Garut Selatan, ke salah satu pantai. Prabu Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut, tetapi Prabu Siliwangi tetap tidak mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal, Prabu Kian Santang terpaksa membendung jalan lari sang ayah. Prabu Siliwangi masuk ke dalam gua yang sekarang disebut Gua Sancang Pamengbek. Prabu Kian Santang sudah berusaha ingin mengislamkan ayahnya, tetapi Allah tidak memberi taufik dan hidayah kepada Prabu Siliwangi. Prabu Kian Santang kembali ke Pajajaran. Kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah, dibantu oleh saudagar Arab sambil berdagang. Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud pada akhir nanti anak cucu atau generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi, Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galuh Pakuan, dan dia sendiri yang menghitan orang yang masuk agama Islam. Tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Mundingkawati atau Prabu Anapakem I. Namun Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus ujlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Dalam ujlah itu, beliau diminta agar bertapakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mahabbah dan mencapai kemakrifatan. Kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tapakur dari 3 tempat, yaitu Gunung Cermai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut. Waktu ujlah harus dibawa peti yang berisikan tanah pusaka. Peti itu untuk dijadikan tanda atau petunjuk tempat bertapakur nanti. Apabila tiba di satu tempat, peti itu godeg atau berubah, maka di sanalah tempat dia tapakur, dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan Sunan Rohmat. Sebelum ujlah, Prabu Kian Santang menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Panatayuda, putra tunggal Prabu Mundingkawati. Setelah selesai serah terima tahta kerajaan dengan Prabu Panatayuda, maka berangkatlah Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran. Yang dituju pertama kali adalah Gunung Cermai. Tiba di sana, lalu peti disimpan di atas tanah. Namun peti itu tidak godeg atau berubah. Prabu Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya. Di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di Gunung Suci Garut, peti itu disimpan di atas tanah secara tiba-tiba berubah atau godeg. Dengan godegnya peti tersebut, itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tapakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu kini diberi nama Makam Godog. Prabu Kian Santang bertapakur selama 19 tahun, sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Karamat Godog yang berjarak dari Makam Godog sekitar kurang lebih 1 km. Prabu Kian Santang namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godog Karamat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci wafat di tempat itu yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Karamat Godog. Ada versi lain dalam kisah Prabu Siliwangi
yang akhirnya Prabu Siliwangi berhasil diislamkan oleh Prabu Kian Santang. Wallahu a'lam.